Ini kan jadinya relatif ya. Iya. Sulit ya didefinisikan usia berapa gitu Iya, ya. betul. Kalau saya tanya ke mahasiswa saya ngajar di FK UPH itu, kalau saya tanya di mahasiswa saya, jadi kamu udah remaja apa masih dewasa deh? Apa udah dewasa apa masih remaja? Usia lainnya ya, kita aja nih ya yang betul. udah. Halo Bina Family, saya Bea Andara. Selamat datang di Bina Medica Podcast. Obrolan seputar informasi, edukasi, dan inspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah spesialis anak di RSIA Bina Medica, Dr. Francisca Handi. Halo dok. Halo juga Mbak Bea. Iya, gimana kabarnya nih dok? Baik. Oke dok. Ya, hari ini kita akan ngobrolin ya dok seputar, kan 1 tahun udah pandemi nih dok. Iya ya. Iya, nggak berasa ya dok ya 1 tahun lebih udah pandemi. Berasa kali Mbak. Tapi maksudnya nggak berasa 1 tahun ya gitu. Kayaknya lama banget. Iya, nggak selesai. Kita aja masih pada pakai masker gitu ya. Nggak bisa hangout sana sini, lebih bebas. Iya. Terus kan dokter fokusly ke remaja nih. Iya. Nah, apa kabar nih remaja-remaja di luar sana nih yang biasanya awal-awal sih mungkin ini ya beradaptasi untuk new normal ya. New normal, ngobrolnya sekarang online, nggak bisa hangout lagi. Tapi beberapa case itu di Indonesia, itu beberapa case dilihat bahwa itu ternyata mempengaruhi kesehatan jiwanya si remaja tersebut ya dok. Boleh diceritakan nggak dok? Sebetulnya secara keseluruhan ya, Betul. nggak cuman soal jiwanya, tapi biopsikososial, jadi fisiknya juga, psikologisnya juga, gitu ya, atau pasti sosialnya dia. Jadi mungkin sama ya sebetulnya ya dengan kelompok usia lainnya ya. Kita aja nih ya yang udah kita aja udah dewasa ya, yang masih balita ini. Ini aja kita ini juga kan Mbak kan pasti ya betul. Secara kesehatan mungkin kita jadi ngemilnya jadi lebih banyak, betul banget gitu, atau tidurnya jadi kebanyakan, gitu ya, dan lain-lain lah ya. Tentu secara psikologis juga kita bete, kita sebel gitu ya, apalagi anak-anak ya. Dan remaja ini kan sebetulnya fase perkembangan yang tidak kalah penting ya, tidak kalah penting dan tidak kalah strategis kalau kita bandingkan dengan fase perkembangan di masa bayi. Iya. Jadi perkembangan otaknya itu, perkembangan fisik dan perkembangan psikologis ya, psikologis itu banyak dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan otaknya itu, sama-sama signifikan ya, bila kita bandingkan dengan usia bayi ya. Kan bapak ibu ya, terutama ini pasien-pasien Bina Medica kan kebanyakan kecil-kecil ya, bayi, balita gitu ya. Karena memang perhatian orang tua itu besar sekali tuh untuk masa yang kecil-kecil ini ya. Memang masa rawan ya, memang harus dapat perhatian. Tapi sesungguhnya masa remaja itu nggak kalah gitu. Nggak kalah, harus diperhatikan ya dok ya. Betul. Iya. Jadi di masa pandemi ini dampaknya itu juga sangat besar pada si kelompok remaja ini ya, baik dari aspek pertumbuhan mereka maupun aspek perkembangan dan kesehatannya. Oke. Dok, kategori remaja itu sendiri kan mungkin Bina Family juga belum paham secara detail. Jadi remaja itu terhitung dari usia berapa sampai usia berapa sih dok? Kalau secara umum sebetulnya masa remaja mulai ketika masa pubertas mulai. Ya, masa pubertas itu kan beda-beda ya. Anak perempuan bisa secepat-cepatnya mulai di usia 8 tahun. Kalau anak laki-laki bisa secepat-cepatnya usia 9 tahun. Betul. Ya. Tetapi angka rata perempuan itu sekitar 10 tahun, 10,5 gitu ya. Anak laki-laki sekitar 11 tahun, 11,5 gitu, beda setahun. Jadi untuk gampangnya di tingkat global itu kita sepakat 10 tahun gitu ya. Jadi rata-rata anak-anak sudah mulai pubertas. Betul. Gitu. Nah kalau untuk berakhirnya masa remaja nih, sebetulnya saya masih pengen remaja juga sih Mbak.
Mbak Bea juga masih pengen remaja masih mau kalau ditanyain umur masih remaja. Masih remaja dengan sekian puluh tahun pengalaman ya. Jadi apa namanya remaja ke dewasa, artinya kalau masa remaja itu selesai berarti dimulainya masa dewasa. Betul. Masa dewasa tuh apa sih gitu kan? Dimana kita semua independen, mandiri ya dalam segala aspek kehidupan. Nah ini nih jadi susah nih ya kan? Berarti disebut dewasa tuh kan ketika seseorang sudah apa namanya kapasitasnya untuk menentukan pilihan hidupnya, membuat keputusan berbagai ranah kehidupan itu bisa betul-betul bertanggung jawab, sehat, baik dan bertanggung jawab. Nah ini kan jadinya relatif ya, sulit ya didefinisikan usia berapa gitu ya. Betul. Kalau saya tanya ke mahasiswa saya ngajar di FK UPH itu, kalau saya tanya di mahasiswa saya, jadi kamu udah remaja apa masih dewasa deh? Udah dewasa apa masih remaja? Terus sebagian jawab masih remaja, sebagian jawab masih udah dewasa. Ya, yang udah umur 20-an gitu ya. Karena kan mereka ya mungkin ada banyak yang sudah dengan berkeputusan, tapi kan misalnya finansial kan mereka belum mandiri secara finansial gitu ya. Jadi itu memang menantang untuk didefinisikan sampai usia berapa sih masih remaja itu. Nah tapi ternyata belakangan ini sekitar 15 tahun 20 tahun terakhir gitu manusia mulai nih melihat kan kemampuan seseorang yang untuk membuat keputusan dalam hidupnya itu kan tentu ditentukan kalau organnya itu kan otak gitu ya. Nah, jadi mulai tuh melihat ternyata otak manusia itu maturnya di rata-rata tuh mid-20s, pertengahan. Tapi itu gak seragam ya. Gitu ya. Jadi diambil kira-kira mid-20s. Jadi kemudian dunia sepakat kalau gitu usia remaja itu sebetulnya bisa kita sebut remaja sampai di usia 24-25 tahun. Bina Family 24 dan 25 tahun ya. Dan di saat rentan waktu itu misalkan usianya 15 tahun nih anaknya Bina Family nih, atau sebagai orang tua apa sih yang harus diperhatikan untuk kaitannya dengan kasus remaja ini, Dok? Banyak ya gitu. Tadi kita ngomongin soal pandemi gitu ya. Ini lebih membuat sebetulnya remaja ini apa ya? Di dalam konteks pandemi, remaja adalah kelompok usia yang paling tidak pernah dibahas. Jarang sekali di literatur, di semua ya di diskusi-diskusi publik itu jarang dibahas gitu ya. Padahal mereka itu satu secara kesehatan fisik gitu ya, kesehatan fisik jelas ini berdampak ya, makannya, aktivitas fisiknya gitu ya. Kemudian pola hidupnya sehari-hari gitu ya berubah gitu ya, tidur jadi lebih lama karena kebanyakan pegang gadget dan sebagainya gitu ya. Dan gadget kan bisa masuk segala hal ya mulai dari gaming ya, adiksi game, kemudian adiksi pornografi dan sebagainya ya. Jadi lewat secara individu remaja nggak usah di masa pandemi aja, mereka kan sebetulnya masa yang paling menantang ya. Rata-rata deh orang tua tuh ditanya kalau udah ngalamin anaknya remaja pasti pengennya balik waktu anaknya balita lagi gitu ya. Yang apa-apa masih iya aja gitu masih nurut lah ya. Kalau udah remaja kan udah rebel gitu ya. Mereka ingin punya keputusannya sendiri gitu ya. Ditambah stresor pandemi ini. Jadi sebetulnya secara kesehatan fisik pun mereka sebetulnya termasuk populasi yang paling rentan untuk bukan ketularan COVID-nya ya, tapi dampak dari segala hal yang menjadi lebih terbatas dari si COVID ini. Gitu. Dan kemudian di sisi lain mereka itu karena sifat fight and flight-nya gitu ya, yang masih mau nyari jati diri ya ininya ya. Konsekuensi jangka pendek yang menjadi perhatian mereka daripada konsekuensi jangka panjang. Jadi mereka punya peran besar dalam rantai penularan sebetulnya, ya kan? Dengan perilaku mereka yang masih tetap hang out, yang malas pakai masker lah, yang dan sebagainya gitu ya. Angka COVID kita di usia remaja itu jauh lebih tinggi daripada angka di Amerika gitu contohnya. Ya, jadi physically mereka sebetulnya perlu mendapat perhatian khusus dari kita. Itu baru secara fisik ya, belum secara psikologis. Ya. Gitu.
Berarti harus diperhatikan dari kedua-duanya ya, Iya, psikis dan betul. fisik sama psikologis ya dok Iya, ya. betul. Dari physically sendiri dok, misalkan kan sekarang remaja sekarang belajar dari rumah. Iya. Terus kadang-kadang hangout juga nggak dibolehin sama mama papanya. Jadi hangout, dari rumah nelfon lama segala macam gitu. Terus nonton film di rumah, terus makan banyak. Nah akhirnya makan banyak malah bukan menjaga badan tapi menggendutkan badan atau akhirnya betul. malah apakah itu berbahaya dok? Rekor ya pasien yang ke saya itu meningkat 15 kilo. Wow. Selama pandemi itu belum setahun ya pandemi ya. Itu pasien saya terima di bulan November. Wah, naiknya 15 kilo dari Maret. Itu rekor ya, rekor ya. Gitu. Jadi dan apa namanya? Makin kesini makin banyak gitu ya. Makin kesini makin banyak yang saya tanya gitu. Pasti saya kalau dapat pasien yang agak besar dikit gitu ya, usia sekolah aja ya. Bu, nambah nggak nih berat badannya selama pandemi dan seterusnya, itu memang ini ya PR kita ya. Udah Indonesia ini kan double burden ya malnutrisinya ya, gizi buruk punya, ya obesitas juga punya ya. Tapi kalau kita lihat dari rate-nya ya, percepatan pertumbuhan penambahan jumlah kasusnya ya, itu penambahan jumlah kasus obesitas itu 4 kali lipat apa 6 kali lipat selama pandemi, lebih cepat daripada peningkatan gizi buruk. Oh, lebih cepat justru? Iya, lebih banyak. Jadi dalam 1 dekade, jadi 4 dekade. Jadi peningkatan di global itu angka yang sama itu terjadi dalam 4 dekade, 40 tahun. Di kita angka yang sama itu tercapai dalam 10 tahun. Oh my God. Peningkatannya. Iya. Ya 10. Kita sekarang ada di terakhir ya, Riskes terakhir, SDKI terakhir itu sekitar 12%, 13%, angkanya sekitar segitu. Dan itu saya yakin ini pasti naik. Ini ditambah pandemi lagi, ini pasti tambah naik lagi ya. Tambah naik gitu lagi nanti datanya. Nah itu sebenarnya obesitas itu bisa kita katakan penyakit ataukah justru kan kalau anak nih misalkan anak menjelang remaja naik berat badan it's okay lah gitu, tapi kalau udah kategori obesitas berarti ada kelebihan di situ kan. Iya betul ya. Apakah itu akan menjadi sebuah penyakit untuk si remaja itu sendiri? Iya, memang gini kan, banyak kan anak kan nanti masih tambah tinggi gitu ya, apalagi pubertas kan memang ada percepatan pertambahan tinggi badan ya, nanti masih tambah tinggi, jadi dia memang masih butuh ya kalori yang cukup, nutrisi, zat gizi yang memadai untuk menjamin pertumbuhannya baik ya. Tetapi ya kalau dia sudah masuk kadar overweight ke gizi lebih, apalagi obesitas, itu kalau saya pribadi sih saya melihat itu sebagai sebuah penyakit ya, sebuah masalah ya. WHO juga menyatakan itu sebagai masalah ya. Jadi ada memang pendapat yang melihat obesitas sebagai faktor risiko ya. Tapi makin kesini sebetulnya dari perkembangan pengetahuan, obesitas itu penyakit sudah gitu ya, meskipun belum disertai dengan sindrom metabolik ya. Maksudnya tekanan darahnya masih bagus, kolesterol masih bagus, nggak ada kencing manis gitu ya dan sebagainya. Itu obesitas sendiri itu adalah sebuah proses peradangan terus menerus terhadap seluruh sistem tubuh kita. Itu kenapa obesitas itu merupakan faktor komorbid. Salah satu yang menyebabkan kematian tertinggi pada pasien COVID-19. Pada pasien COVID-nya? Iya, pada COVID kan salah satunya yang banyak meninggal itu yang obes gitu. Karena obesitas itu pada dasarnya adalah tubuh kita itu kayak dapat rangsangan inflamasi terus menerus. Si lemak yang numpuk ganjel ini ya di segala tempat itu dia membuat berbagai pelepasan sel-sel inflamasi gitu. Berarti berpengaruh sekali terhadap kehidupan pola makannya si remaja itu sendiri, Dok. Ya itu dampaknya dari si pola makan tapi terus si kondisi obesitas ini kan juga kemudian akan
Jadi dia terbiasa gitu ya, tubuhnya tuh terbiasa dengan kalori segitu banyak gitu ya. Itu yang memang menjadi prosesnya menantang untuk kita kelola gitu. Jadi sejauh ini ya dampaknya ya yang ini ya yang saya sudah dapat 4 kasus ya. Pada ini jadi agak di luar nih. Saya ingat jadi saya daripada lupa. 4 kasus anak prasekolah datang dengan peningkatan berat badan yang berlebihan ya. Maksudnya dia datangnya bukan dengan karena keluhan berat badan ya. Ini orang tua ya sangat jarang datang dengan keluhan berat badan pada anak yang sudah lebih besar. Dianggap itu bukan masalah. Gitu. Jadi saya belum pernah satu kali pun dapat pasien yang datang karena masalah berat badan. Padahal itu penting. Iya, jadi datangnya karena yang lain. Biasanya sakit perut, sakit kepala. Iya, betul. Nah, ini pada anak usia sekolah awal. Jadi masa pasien saya kemarin terakhir umur 8 tahun. Datangnya karena dia sudah menstruasi. Ya. Jadi anak ini mengalami pubertas prekok. Pubertas yang belum seharusnya terjadi. 8 tahun? Ya, itu karena apa? Iya, ini peningkatan berat badan yang berlebihan ini salah satunya adalah pada anak yang belum mengalami pubertas, dia mencetuskan pubertas lebih cepat. Dan pubertas lebih cepat itu dampaknya banyak sekali. Apa itu, Dok? Gitu ya, macam-macam ya. Mulai dari secara fisiknya ya, anak umur 8 tahun sudah menstruasi. Ya kita aja ribet ya Mas ya. Tapi anak umur segini gitu kan. Tubuhnya berbeda segala macam kan, dia juga akan mengalami hal-hal yang kok saya beda dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah itu kan terus nanti tulangnya itu akan lempeng pertumbuhannya akan lebih cepat menutup kalau dia pubertas lebih cepat. Jadi nanti tingginya potensialnya, tinggi dewasanya tidak seperti yang seharusnya kalau dia nggak pubertasnya kecepatan. Tidak sesuai dengan tinggi potensi genetiknya. Gitu. Tapi jadi itu nanti bermasalah lagi kalau tingginya, kalau dia pendek badannya tentu dia lebih prone untuk mengalami obesitas di kemudian hari juga gitu kan, karena tinggi badannya gitu ya, belum tulang panggul untuk nanti melahirkan dan sebagainya ya, belum entah ada yang punya cita-cita yang memerlukan tinggi badan tertentu gitu dan sebagainya. Itu berpengaruh sekali ternyata. Berpengaruh, nanti akan bisa juga mempengaruhi yang terkenal saya yang stunting gitu ya. Karena malnutrisi gitu ya. Itu untuk generasi yang akan datangnya itu bisa terpengaruh itu kalau si remajanya ini juga mengalami tinggi badan yang tidak semestinya. Dok, kalau seperti itu kalau seperti itu kan ada beberapa bunda di rumah nih yang merasa itu faktor keturunan. Nah, apakah itu berpengaruh juga, Dok? Iya, memang ada nih faktor genetik, tapi jangan lupa semata-mata bukan genetik, tapi karena satu rumah jadi punya pola makan yang sama. Makanannya sama. Iya. Lauknya sama, jam makannya sama. Iya. Tapi ada pengaruh, berarti nggak ada pengaruh terhadap genetik, hanya sedikit gitu? Ada sih ya gitu, ada. Maksudnya studi-studinya ada gitu. Tapi umumnya yang yang genetik itu memang ada hal lain nih, ada masalah lain. Ada biasanya sindrom gitu ya. Memang sesuatu yang sifatnya genetik atau herediter itu biasanya ada permasalahan kesehatan lain gitu ya. Tapi yang secara umum itu lebih banyak karena punya pola makan yang sama. Punya gaya hidup yang sama di rumah. Pola makannya berarti harus diubah dan harus konsultasi juga dengan dokter spesialis anak ya, Dok ya. Ya, jadi mengubah, kita nggak bisa mengubah hanya si anaknya aja. Jadi satu rumah harus berubah. Yang sama gitu. Berarti itu secara otomatis mempengaruhi kesehatan si remaja itu sendiri ya, Dok? Iya, tentunya kan kalau dia gizinya bermasalah gitu ya, memang sebagian besar saya belum menemukan ada sindrom metabolik ya, tetapi ada 2 kasus saya dengan hipertensi, ada 1 kasus dengan pelemakan hati ya, ada 3 kasus dengan hiperkolesterol yang saya pegang ya selama ini. Jadi di setahun pandemi ini
Jadi ada yang udah mengalami sindrom metabolik. Yang itu kan kayaknya penyakit orang-orang tua gitu ya. Ini diderita di anak-anak gitu. Itu sih ya. Jadi kalau ini ya Bapak Ibu Bina Family, kalau mau itu sebetulnya sebelum anaknya remaja. Ketika anaknya usia sekolah awal, usia 6 sampai 9 tahun, ini adalah masa emas untuk kita bener punya lifestyle yang bener. Satu rumah gitu. Untuk bicara seks dengan gamblang, dengan sejelas-jelasnya itu di usia pra-remaja. Jadi ya sebelum masuk ya, sebelum diserang sama hormon-hormon pubertas, make sure kita sudah menyiapkan anak kita dengan segala hal yang dia perlukan, ya lifestyle, semuanya lah gitu. Karena dampaknya kalau udah remaja itu memang tantangannya jadi lebih sulit. Ya. Kalau remaja juga kan biasanya udah nggak mau foto sama orang tua, kadang ada beberapa yang kayak gitu, udah mau mainnya sama teman-temannya. Justru sebelum dia keluar bermain, lebih senang bermain dengan teman-temannya, dan masuklah si informasi-informasi yang belum tentu benar ya. Nah itu berarti kita pondasinya dikuatin dulu ya. Jadi sebetulnya orang tua itu tetap menjadi faktor utama, penentu pola hidup remaja. Sekalipun dia lebih suka hangout sama temannya, tapi tetap penyedia makanan di rumah kan orang tua. Penyedia contoh hidup itu orang tua. Ya. Kemudian kalau orang tua ini memahami perkembangan remaja itu bagaimana, dia kan perlu berubah. Cara parentingnya harus berubah. Jadi kalau orang tua itu bisa mengubah cara parentingnya, sebetulnya ya kualitas cinta, waktu dan semuanya itu harusnya sama dengan ketika masa bayi dan balita. Cuma bentuknya yang lain. Gitu. Caranya yang lain ya, caranya yang lain. Kita harus punya kemampuan berdiskusi dengan remaja kita, gitu kan. Kita harus mampu memberi contoh, gitu. Jadi caranya yang lain. Tetapi intensitas, kualitas, kuantitasnya itu seharusnya sama dengan masa bayi balita. Jadi jangan sampai kurang. Kadang orang tua mikirnya udah bisa sendiri gitu. Kadang orang tua mikirnya begitu ya dok ya. Rata-rata tuh buku kesehatannya udah nggak tahu kemana ya, datang nggak bawa buku gitu kan. Nggak tahu imunisasinya ya. Padahal masa remaja itu juga sangat perlu ya. Semuanya masih dibentuk ya, pubertas itu perubahannya banyak sekali ya, termasuk sistem imunitasnya juga ikut di situ, ada turbulensi di situ ya di sistem imunitas. Jadi perlu sekali itu imunisasi dilengkapi ya Bina Family untuk anak-anak remaja kita gitu, termasuk di masa pandemi ini bisa mereka kemana-mana. Nah Bina Family dengerin Dokter Francisca ya. Jadi jangan vaksinasi atau imunisasi tidak hanya di anak-anak, tapi remaja juga diperlukan. Betul ya dok ya. Dan itu harus di treatmentnya sama seperti waktu anak-anak. Tidak boleh ada yang berkurang sedikit pun ya dok ya. Apalagi kan tadi kita udah menyinggung soal kesehatan jiwa ya. Di masa pandemi ini penelitian saya sama mahasiswa saya itu menunjukin nih, kita pakai alat screening sederhana ya, Kessler 10, 30% loh yang mengalami gangguan jiwa sedang dan berat. Dengan alat screening sederhana ya. Ya memang belum tentu ya, alat screeningnya bukan diagnostik. Tetapi ini kan menunjukkan bahwa angkanya cukup besar loh. 1/3 artinya dari tiap 3 anak ada 1 ya. Tiap 3 anak ada 1 tuh yang mengalami gangguan jiwa. Ya, bentuknya bisa macam-macam ya gangguan jiwa ya. Bisa entah mereka bisa depresi, bisa gangguan cemas, bisa sulit tidur, bisa bisa macam-macam gitu. Jadi itu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan nih sama orang tua. Tapi obesitas juga akankah obesitas itu salah satu membentuk depresi pada remaja sendiri dok? Iya tentunya ya, maksudnya terutama kalau mereka sudah sering ketemu sama temannya lagi itu kan. Anak-anak obesitas lebih banyak mengalami perundungan. Gitu. Terus mereka sendiri meskipun tidak dibully, mereka sendiri merasa tidak nyaman. Gitu. Tapi obesitas bisa diobati kan dok? Bisa dong. Bisa. Nah nanti gimana sih orang tua nih atau Bina Family yang punya ternyata, wah setelah mendengar podcast ini ternyata anak saya masuk kategori obesitas nih. Nah saya harus kemana dok? Gitu. Ya,
kalau obesitas itu kan ditentukannya sama indeks massa tubuh. Iya. Jadi indeks massa tubuhnya harus dihitung dulu. Gitu ya. Tapi pada intinya Bapak Ibu, anak remaja itu butuh untuk melakukan screening kesehatan. Sama kalau bayi balita kan emang bayi karena emang imunisasi, jadi saban bulan datang ya, otomatis terkontrol. Betul. Berat badannya, makannya apa ya. Balita sering sakit, batuk pilek gitu ya. Kalau remaja ini relatif sehat. Iya. Ya, jadi jarang tuh dibawa. Iya. Gitu ya. Padahal itu rekomendasinya sih paling tidak remaja itu setahun sekali lah datanglah dilihat bagaimana status gizinya, status imunisasinya, aspek psikososialnya gitu ya. Jadi sebagai salah satu benteng pertahanan yang kita bisa berikan buat anak kita untuk kesehatan fisik dan psikologisnya. Oke, berarti jadi dia bisa, tadi kan pertanyaannya bisa nggak diobati gitu ya, bisa banget gitu ya. Tapi maksud saya sebelum jatuh ke sana, ini untuk remaja-remaja yang lainnya pun yang nggak obesitas, tolong dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, medical check up kayak kita orang dewasa. 1 tahun sekali, remaja juga perlu 1 tahun sekali. Nah untuk yang sudah obes itu nanti ceritanya lebih panjang itu ya. Intinya kalau obesitas target laksananya bukan penurunan berat badan, tapi perubahan perilaku hidup. Gitu. Dan itu kan jadi PR banget itu sebetulnya ya. Iya dok. Oke dok, seru sekali. Dok, kalau kan tadi kan kalau kita sering dengar gitu ya, lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Tadi kan mengobatinya tuh bagaimana. Kalau mencegahnya sendiri dok, supaya remaja ini tidak obesitas, gimana dok? Sama ya, mencegahnya ya dari punya pola hidup yang bagus ya. Pola makannya bagus, aktivitasnya bagus, aktivitas fisiknya bagus, tidurnya bagus ya. Pola makan itu ya, kalau remaja kan sebetulnya dia masih bertumbuh ya. Jadi sebetulnya masalah besar porsi itu itu nomor 2 ya, masalah kekeraman besar porsi. Yang nomor 1 adalah jenis yang dia makan. Jenis makanannya. Gitu ya. Banyakan terutama camilan ya, junk food, camilannya apa muffin, itu boba ya. Wow, itu kan gulanya, kalorinya, Coke gitu dan sebagainya ya. Apalagi di masa pandemi ini ya, GoFood ya, Go Shopee, Go ya, semuanya delivery. Gitu. Semuanya hanya tinggal duduk manis di dalam rumah, tek gitu ya. Belum lagi menghasilkan sampah yang banyak ya. Iya betul. GoFoodan itu ya, plastiknya segala macam. Jadi ya itu ya. Menurut saya itu PR utamanya adalah mengubah jenis makanannya. Makanan rumahan pun ya, orang Indonesia itu nggak bisa kalau nggak ada gorengan. Betul. Termasuk saya. Ikan digoreng, ya. Ikan udah cakep-cakep, lemaknya bagus, digoreng, ya. Terus bagusnya diapain dok? Ya ampun, kita tuh ada masakan ala pindang, pesmol, pepes. Pepes tuh lebih harusnya lebih mendunia di Indonesia ya, maksudnya. Iya. Lebih selalu aduh ribet banget ya masak pepes ini segala macam ya. Iya, tapi memang tidak ada no pain no gain ya. Iya, betul. That's it. No pain no gain gitu. Kalau kita memang mau hidup sehat, hidup lama, long lasting, ya memang kita harus mengupayakan. Berarti mau nggak mau nih ya, kalau seperti itu kan remaja itu kan mungkin cenderung ya papa aja nggak kayak gitu atau mama aja nggak kayak gitu. Berarti rules modelnya benar-benar dari si orang tua sendiri ya. Betul. Harusnya. Berarti pola hidup di rumah itu yang tadi seperti dokter bilang kan ya, pola hidup di rumah itu akan berpengaruh terhadap pola hidup si anaknya itu sendiri ya. Iya betul. Wah gitu. Jadi ya ini ya masih banyak PR kita ya, terutama untuk pola makan ya. Kalau aktivitas fisik justru menariknya selama pandemi aktivitas fisik meningkat. Betul. Naik ya, karena orang banyak yang lari, banyak yang main sepeda, jadi tren gitu ya. Atau kemarin itu saya bikin pada saat Maret kemarin itu ada pekan kesehatan remaja dunia. Itu saya bikin Zumba. Saya bikin Zumba bareng gitu sama anak-anak remaja gitu. Itu seru gitu. Jadi kegiatan aktivitas fisik justru trennya naik dibandingkan dengan data-data kita sebelumnya, trennya naik gitu. Jadi di penelitian saya sama mahasiswa kemarin pun naik itu trennya aktivitas fisik gitu. Berarti
itu juga menjadi salah satu solusi untuk menjaga kesehatan mental mereka ya dok? Iya Mengikuti betul. aktivitas itu. Aktivitas fisik, dan anak-anak remaja ini kan sebetulnya mereka otaknya tuh lagi kreatifnya ya. Betul. Gitu. Jadi banyak sebetulnya hal-hal kreatif yang mereka lakukan ya di dunia digital. Jadi saya kan mengembangkan AKAR Indonesia juga, Asosiasi Kesehatan Remaja. Misalnya itu untuk profesionalnya, dan kita kemarin bikin beberapa acara untuk youth, untuk anak mudanya, dan itu banyak sekali ide-ide kreatif dari mereka gitu. Jadi mereka bikinlah gitu mereka bikin podcast, mereka bikin TikTok, TikTok challenge gitu ya, gitu, dan mereka menceritakan apa yang mereka kerjakan selama masa pandemi, dan banyak sekali yang unik-unik dan kreatif gitu ya. Saya senang sekali melihatnya. Jadi memang anak-anak muda itu bisa saja kita tantang gitu, maksudnya sekarang kamu mau ngapain untuk ini gitu. Itu sangat bisa untuk kita challenge mereka gitu. Jadi kalau untuk aktivitas fisik mungkin itu bukan hal yang utama ya. Meskipun pada beberapa remaja memang ada gitu ya yang memang di sekolah terus, terutama anak yang masih pra remaja ini itu memang aktivitas fisik masih menjadi kendala tuh. Nah, karena kalau udah remaja mungkin mereka udah lebih punya teman ya, mereka yoga bareng pakai Zoom ya. Kalau anak yang lebih kecil-kecil kan belum gitu ya. Jadi itu mereka aktivitas fisik menjadi masalah juga gitu. Tapi yang paling besar itunya adalah jenis makanan yang kita konsumsi setiap hari itu paling berpengaruh ya dok ya, apalagi dimudahkan dengan segala digital yang ada gitu ya, segala pembayaran yang semuanya serba digital. Dan jadi, ini kebiasaan ya, kebiasaan kita misalnya yang kalau nggak pakai kerupuk itu nggak nendang gitu ya, kalau nggak ngopi sehari itu nggak bisa gitu ya, kalau nggak pakai kerupuk itu nggak ada kriuk-kriuknya tuh gimana gitu, ada yang kurang gitu ya, nggak digorengan tuh ada yang kurang gitu ya. Apalagi menjelang bulan puasa nih dok, gorengan tuh pasti harus ada. Nah itu buka puasa, dok, kolak apa segala macam itu kan, jadi konsumsi gulanya bisa meningkat gitu sebetulnya ya secara total ya, kalau dok. Ini mesti menjadi perhatian kita. Nah ini kan pasti nih ya di di masa bulan puasa ini pasti akan ada bukber bareng, akan ada segala macam, dan itu orang akan dilaksanakan. Orang akan lebih cuek nih. Nah gimana nih sebagai orang tua gitu, maksudnya sebagai orang tua apakah memang harus misalkan ya itu sebetulnya kalau acara-acara yang kegiatannya occasionally kayak bukber kan nggak tiap hari lah bukber iya sih kan. Kalau yang occasionally itu sebetulnya it's okay lah kalau menurut saya ya, kan mereka butuh bersenang-senang juga dan sebagainya ya. Yang kunci adalah yang daily meal, yang daily activity itu yang mesti kita pegang. Kalau yang occasionally biarkanlah gitu ya, mereka sesekali ya gitu ya. Di kita tuh ada namanya traffic light diet, jadi mana makanan yang bisa dikonsumsi tiap hari yang hijau mana yang kuning itu seminggu 2-3 kali, mana yang merah sebaiknya tidak dikonsumsi atau kalau konsumsi maksimal 1 kali seminggu gitu ya. Junk food ya bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi jangan menjadi kebiasaan. Nggak bolehnya kita main frekuensinya berseberapa sih gitu ya. Kalau saya boleh saran sih ya once a month boleh lah gitu Masa nggak tahu sih rasanya pizza ya. Kayaknya gimana banget gitu aja nggak tahu rasanya pizza gitu ya, boleh lah, tapi sebulan 1 kali gitu misalnya gitu. Itu sebetulnya we talk about balancing gitu ya, balance antara sehat tapi juga ikutin tren gitu ya. Itu harus baik, nggak bisa kita makannya mesti botol ya, nggak mungkin juga gitu ya. Sehat tapi tetap senang ya, tapi tetap sehat ya gitu. Gimana supaya balancing antara psikis dengan psikis kesenangan segala macam, balance juga terhadap jangan sampai OB. Jangan sampai OB. Nah ini tuh kontrolnya adalah di orang tua, dan pastinya harus kontrol juga dengan dokter spesialis anak kita ya. Gitu ya dok ya. Tetap itu harus walaupun remajanya tidak sakit atau bagaimana, itu tetap kontrol itu penting ya dok. Kita medical check up ya. Ada psychosocial screening yang saya kerjakan setiap kali bertemu dengan pasien remaja. Itu yang membedakan layanan remaja dengan layanan anak usia di bawahnya ya. Gitu. Kemudian juga memperhatikan hal-hal yang lain yang jarang diperiksa pada anak-anak remaja kita. Dok, gak kerasa nih dok, kita udah selesai di akhir acara. Tapi dok, sebelum kita selesai, apakah ada pesan untuk Bina Family di rumah dok? Ya itu tadi ya, gitu.
mari kita sayangi, kita perhatikan anak remaja kita sebanyak kita menyayangi mereka di masa mereka masih bayi dan balita ya. Karena investment in adolescence itu sebetulnya investment in our next generation. That's right. Oke dok, ya makasih banyak dok udah datang ke podcast Bina Medica. Nanti kita ketemu di podcast selanjutnya ya dok. Iya, kayaknya ini bahasannya akan lebih seru pastinya nantinya dengan tema-tema yang berbeda pastinya ya dok. Oke, makasih banyak Dr. Francisca Handi. Terima kasih. Oke, Bina Family, terima kasih telah menonton podcast kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Bina Medica Channel. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.